Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Maria Gortideo akan membuat sebuah analisis tentang virus corona yang berkaitan dengan perang ideologi global. Awalnya banyak yang tidak terpikirkan sebelum virus corona atau COVID-19 ini menyebar melintasi batas negara. Kepentingan nasional, ideologi, dan analisis politik, wabah global ini bukanlah hal yang baru, sebab dunia pernah menghadapi wabah sindrom saluran pernapasan akut atau SARS. Adapun penyakit kuku dan mulut, flu babi, dan lain-lain. Wabah ini belum berakhir, ancaman invasi belum berhenti dan dapat dihentikan. Implikasinya tidak terbatas, menembus dinding negara bahkan warga negara, menciptakan kompleks emergensis di mana serta menciptakan keamanan, masalah politik, ekonomi, wilayah, dan masyarakat. Serangan COVID-19 ini bukanlah invasi militer seperti Perang Dunia Kedua atau Perang Teluk, melainkan pandemi tanpa sebuah negara maupun bebas dari ancaman atau bersikap netral dan anti perang. Di Prancis juga, masyarakat takut pergi ke bilik pemungutan suara pemilihan umum lokal sehingga bisa mengganggu legitimasi politik dan mekanisme demokrasi. Dunia tampaknya mulai memaklumi cara represif karena globalisasi yang cepat belakangan ini membuat kontaminasi penyakit lebih cepat dan begitu meluas ke seluruh negara. Wabah corona dan mobilitas penduduk yang sulit dibatasi pada era globalisasi ini telah kembali memaksa pemerintah untuk bertindak represif supaya mempunyai keputusan yang efektif. Ketika virus ini menyebar, rasa cemas yang dirasakan masyarakat internasional ini tentunya turut dirasakan oleh publik di Indonesia. Dengan adanya perkembangan kasus-kasus positif, menjadi wajar apabila publik semakin ingin tahu mengenai seluk-beluk dari penyebaran virus corona yang ada di Indonesia. Soal lokasi penyebaran virus ini misalnya dianggap perlu agar masyarakat dapat berantisipasi terhadap penularan di daerahnya. Perdana Menteri Prancis Macron perlu mengingatkan warga Prancis agar tetap pergi ke bilik suara. Hal yang sama pentingnya dengan belanja bahan pokok di luar kegiatan yang diharuskan dihentikan untuk sementara dalam rangka kebijakan lockdown terbatas. Dunia tampaknya mulai memaklumi cara represif karena globalisasi yang cepat belakangan ini juga membuat kontaminasi penyakit lebih cepat dan begitu meluas. Itu saja mengenai virus corona yang berkaitan dengan perang ideologi global. Yang kedua, solusi untuk menyelesaikan dalam menghadapi virus corona ini kepada pemerintah pusat dan daerah dan serta masyarakat setempat. Merebaknya virus corona ini membuat pemerintah pusat mengambil keputusan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar dan juga pegawai atau pekerja lainnya. Pemerintah juga sudah berusaha membuat kebijakan dan mengatasinya. Tidak mudah memang berada dalam posisi pemerintah maupun sebagai koalisasinya dalam membuat keputusan, karena jika salah mengambil sebuah keputusan bisa saja di Indonesia ini menjadi negara terparah dalam dampak virus corona ini. Adapun virus corona di Indonesia yang membuat pemerintah bekerja keras untuk menyiapkan dan melakukan
berbagai tindakan pencegahan, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Berkaitan dengan adanya virus ini, di Indonesia masyarakat juga berharap agar tidak terjadi politisasi terhadap virus, melainkan masyarakat berharap agar pemerintah lebih giat dalam menangani dengan memberikan segala sosialisasi terhadap masyarakat agar masyarakat secara merata terhadap setiap lapisan masyarakat. Berikut juga saya akan coba menjelaskan beberapa hal yang mengenai virus corona di Indonesia. Pemerintah bersama jajarannya melakukan berbagai jenis promosi kesehatan. Selain itu juga masih banyak usaha-usaha pemeliharaan kesehatan lainnya yang mesti disampaikan kepada masyarakat secara universal. Menurut saya, hal tersebut dilakukan karena tidak semua masyarakat Indonesia mampu memahami program yang direncanakan pemerintah tersebut. Hal tersebut direncanakan karena perbedaan latar belakang pendidikan masyarakat Indonesia yang kebanyakan lebih percaya dan mudah terpengaruh dengan berita-berita hoaks yang disampaikan secara oral dalam masyarakat. Terlebih dahulu pada masyarakat yang masih tertinggal dan tingkat sosialnya masih di bawah. Yang paling bisa kita lakukan saat ini adalah tetap tenang dan waspada tingkat tinggi dan membaca informasi yang dari sumber yang terpercaya. Jangan terlalu percaya dengan berita-berita hoaks, dan saya harap agar tidak menyebarkan itu dengan cepat. Sebagai mahasiswa, kita juga harus melakukan hal-hal yang bernilai positif. Pemerintah juga benar-benar diuji kemampuan efektifnya, termasuk koordinasi. Kita sebagai warga juga diuji kemampuan koordinasi antar warga dan tidak untuk urusan yang tidak perlu, seperti berbagi berita hoaks. Jadi menurut saya juga pemerintah pusat daerah harus mengeluarkan kebijakan dan peraturan yang matang dan harus tegas kepada masyarakat demi mencegah virus tersebut dan dapat berjalan dengan optimal. Baik, yang ketiga, saya akan coba untuk mengajak masyarakat agar tetap menjaga kesehatan, tetap optimis dan menjaga kebersamaan sosial. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari virus corona. Yang pertama, harus menghindar. Saya menyarankan kepada masyarakat dimanapun berada untuk membentengi dari wabah dengan tidak menganggap beberapa faktor dan penyebabnya. Di antaranya dengan menghindari kontak secara langsung dengan penderita wabah maupun penyakit menular lainnya. Yang kedua, tenggang rasa. Anjuran menghindari pengidap virus dan penyakit menular bukan berarti kita menunjukkan bahwa kita sedang mengucilkan seorang penderita tersebut, tetapi justru ini lebih menitik beratkan kepada semangatnya kepedulian kita dan tenggang rasa. Yang ketiga, bersabar. Bersabar itu tidak panik adalah salah satu solusi yang disarankan dalam menghadapi pandemi ini. Yang keempat, harus patuh kepada peraturan pemerintah. Jangan suka jalan sembarang dan keluar yang tidak penting seperti jalan-jalan. Biasakan juga pola hidup yang sehat dan selalu mengontrol makanan, dan kita harus membersihkan tangan dulu saat sesudah atau sebelum makan.
Yang keempat, social distancing. Ubah perilaku pribadi, hindari keramaian, jaga jarak dengan orang lain, ubah perilaku komunitas, sekolah, dan belajar di rumah. Kerja juga harus di rumah untuk sementara waktu, walaupun ini juga secara terpaksa. Jadikan norma bahwa mencegah keramaian itu tanggung jawab dari kita masing-masing demi kepentingan bersama. Jadi sekian dan terima kasih, mungkin itu saja dari saya, analisis tentang wabah virus corona yang berkaitan dengan perang ideologi global, dan juga beberapa pesan atau penyelesaian kepada pemerintah pusat dan daerah serta masyarakatnya, dan beberapa ajakan juga untuk masyarakat agar tetap waspada. Sekian dari saya, terima kasih.